Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi. Hanya di YouTube channel Facebook. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Jadi seringkali orang mengira bahwa orang ini adalah orang yang jahat lalu menjadi baik. Dari dulu jahat gitu. Dari dulu jahat dan itu langsung berubah menjadi baik. Sebenarnya gimana? Sebenarnya dia adalah orang yang tadinya baik tetapi salah arah. Mungkin itu yang lebih tepatnya. Nih anak muda sekarang suka nih kalau dibilang lu kan dulu bandel. Enggak, gue nggak bandel tuh. Cuma salah arah aja ya. Semoga kita bisa belajar banyak dari karakter tersebut, terutama bagaimana mereka mempertahankan iman, ataupun kalau dari keburukan mereka, bagaimana itu bisa menguatkan iman kita. Jadi kalau kita dapat di Paulus ini, memang salah satu hal yang paling menarik dari kisah Paulus adalah pertobatannya. Ya kan, tadi kan kita nanti akan coba kupas. Ini Paulus ini konteksnya dia ini siapa sih? Siapakah Paulus ini sebelum dan siapakah Paulus sesudah? Ya kan, kita tahu dia sebelumnya ini begini, lalu sesudahnya begini. Halo teman-teman orang muda, welcome back again to Facebook, sebuah program khusus untuk kalian yang masih muda, remaja, sampai profesional muda juga boleh, atau orang tua yang berhati muda juga boleh. Kita akan sama-sama belajar dari Alkitab mengenai tokoh-tokohnya yang unik. Dan di akhir kita akan mempertanyakan, apakah mau add tokoh tersebut sebagai teman di Facebook kita? Semoga kita bisa belajar banyak dari karakter tersebut, terutama bagaimana mereka mempertahankan iman, ataupun kalau dari keburukan mereka, bagaimana itu bisa menguatkan iman kita. Dan untuk episode kali ini, kita kedatangan tamu Pastor Wilson Sianipar. Halo Pastor. Halo Ivy. Akhir-akhir ini nih Pastor, aku lihat sosial media gitu ya. Kayaknya jualan tuh lebih meyakinkan kalau ada testimoni gitu kan ya. Before, after gitu. Iya. Before-nya saya gimana, after-nya saya gini. Akhirnya kita jadi, oh ya boleh deh coba gitu ya. Di medsos atau siapapun yang pendeta tahu, kisah siapa pendeta, ada temen gak yang before-nya tuh beda banget sama after-nya sekarang? Boleh di-share gak? Kisah yang before-nya beda banget dengan after-nya. Sebentar kita pikir-pikir dulu ya. Banyak nih kalau kayak gini ya, jadi susah milihnya. Ini dalam sisi apa nih? Dari sisi Nih general, nggak harus rohani gitu ya, dari badan misalnya ada yang olahraga. Oh ya ada gitu ada ya. Ini Drastisnya berapa kilo nih? Tapi jangan yang naik ya. Ini naik, cuma naiknya okay. Jadi kita ada teman, teman SMA dulu, dia waktu di SMA tuh sangat-sangat, kalau kita bilang itu apa ya, kurus, ceking lah. Ceking ya. Terus kita memang udah lost kontak berapa lama, terus kan kita ada Facebooknya, terus pas kita Facebook, sekarang kok tiba-tiba udah kayak aderai gitu. Aderai, wow, muscular gitu ya. Iya, muscular banget. Jadi itu mungkin satu perubahan yang wah gila, ini orang gimana ceritanya, kayaknya inspiratif juga nih. Jadi penasaran kan? Iya. Nah itu dia. Nah itu pendeta sempat nanya nggak, lu ngapain lu gitu, atau kenapa alasannya gitu, atau cuma observe aja? Iya, cuma observe aja sih, cuma dari ketika tidak memang dia tiba-tiba mendapatkan passion bodybuilding, weightlifting. Iya. Nah, itu gue heran juga dia tiba-tiba kenapa mau gitu. Iya, dan dia serius, jadi kelihatan memang dia serius dengan segala latihannya, dengan reps-nya, dengan dietnya juga, dan juga suka share-share ya, gue sih ikutin aja lah. Udah nikah atau belum tuh teman-teman Pak? Dia sebelum. Oh, kayaknya pengen cari jodoh tuh kayak. Anyway, apapun itu alasannya, yang kita lihat adalah perubahan yang drastis itu kan ya. Kalau aku dari segi rohaninya deh, biar menyeimbang. Aku kemarin ikut retreat sebuah jemaat, terus ada satu orang kasih testimoni. Dia dulu tuh dari kecil sampai gede, memang di rumahnya oleh orang tuanya seperti diberikan ajaran bahwa orang Kristen tuh orang yang jelek gitu. Karakternya dan lain-lain. Jadi dia grow up, dia bertumbuh dengan pemikiran orang Kristen tuh bukan orang yang baik gitu. Sampai dia di kuliah ketemu temen Kristen, terus dia perhatiin baik kok gitu orang Kristen gitu kan. Jadi bertukar pikiran lah mereka. Lu kalau gue percaya ini, lu percaya apa kan biasanya gitu kan. Dan banyak dari teman-teman juga mungkin bisa relate pas kita kuliah langsung terpapar dengan berbagai budaya dan kepercayaan gitu kan. Mungkin kalau SMA, SMP masih bukan ke situ fokusnya ya. Dan singkat cerita akhirnya dia belajar
mengenai Alkitab, karena dia temukan banyak kesamaan dari ajaran di kitab sucinya dia dengan yang ada di Alkitab, dan akhirnya sekarang dia jadi Kristen. Terus dia mau kasih tahu orang gitu bahwa orang Kristen tuh bukan orang yang aneh gitu, bukan orang yang jahat, dan banyak kebenaran yang dia temukan ketika dia paralelkan kedua kitab suci itu kan. Maksudku, kok bisa ya dari orang yang benci sampai orang yang suka, dan pasti ada prosesnya itu kan. Iya, dan malah passionnya sekarang dia mau membagikan itu, kan itu hebat gitu ya. Banyak kita mau pakai produk untuk kepentingan sendiri gitu kan ya, tapi kalau ini untuk kepentingan orang lain kan itu suatu hal yang wah gitu. Itu karena dia udah pernah pakai sendiri, dia sudah pernah pakai dan dialami bagus, makanya dia mau bagikan. Nah, jadi karakter kita yang sekarang ini juga aku lihat perubahannya drastis. Kayak mirip-mirip ceritaku ya, dari orang yang benci malah membunuh gitu. Oh iya. Atau bukan dia sendiri yang membunuh, tapi dia mensupervise pembunuhan tersebut. Akhirnya jadi orang yang melindungi orang tersebut. Ada hint lain nggak pendeta selain itu? Hint lainnya adalah mungkin dia adalah orang yang salah satu orang yang paling salah dimengerti. Oke. Sedih itu hidupnya kalau orang salah dimengerti ya. Salah dimengerti mungkin dari kehidupan sebelum dan sesudahnya, mungkin lebih kepada situnya. Oke, biar penasaran kita tahan di situ teman-teman. Kita akan lanjut setelah yang satu ini. Thank you teman-teman, masih standby di Facebook What's on Your Mind. Udah mulai berpikir kan siapa orang ini yang memiliki perubahan hidup yang drastis dan juga orang yang salah dimengerti. Nah, boleh aku tanya lebih lanjut, pendeta, salah dimengerti dalam hal apa? Jadi seringkali orang mengira bahwa orang ini adalah orang yang jahat lalu menjadi baik. Oh, dari dulu jahat gitu. Dari dulu jahat dan sudah langsung berubah menjadi baik. Sebenarnya gimana? Sebenarnya dia adalah orang yang tadinya baik tetapi salah arah. Mungkin itu yang lebih tepatnya. Ini anak muda sekarang suka nih kalau dibilang lu kan dulu bandel. Enggak, gue gak bandel, gue cuma salah arah aja ya. Salah keputusan gitu. Gue dulu keputusannya seperti itu gitu. Terus gimana lagi pendeta? Hint yang terakhir. Dia mungkin orang suka traveling kali ya. Oke, traveling. Ini menarik, kayak agak random kalau aku pikir, tapi bener juga sih. Dia yang berkelana kemana-mana, tapi bukan kayak setan ya, menjelajah. Beda, dia punya pengaruhnya. Dan itu namanya adalah, boleh langsung pendeta? Dia adalah Rasul Paulus. Oke, Rasul Paulus. Mungkin teman-teman yang bilang, Paulus lagi gitu kan ya, udah bosan nih. Tapi kira-kira apa yang mau pendeta bawa kita ke arah mana, dan apa spesialnya pelajaran kali ini? Jadi kalau kita dapat di Paulus ini, memang salah satu hal yang paling menarik dari kisah Paulus adalah pertobatannya. Ya kan? Tadi kan kita nanti akan coba kupas. Ini Paulus ini konteksnya dia ini siapa sih? Siapakah Paulus ini sebelum dan siapakah Paulus sesudah? Ya kan? Kita tahu dia sebelumnya ini begini, lalu sesudahnya begini. Nah, mungkin yang akan kita bahas lebih mendalam lagi adalah apa yang menyebabkan peralihan ini dari yang tadinya seperti ini terus berubah menjadi seperti itu. Mungkin itu akan jadi pembahasan kita pada kali ini. Nah, mungkin kita mulai dulu. Paulus ini siapa? Paulus orang Yahudi kita. Oke, Paulus adalah orang Yahudi. Nah, kalau kita lihat dari kata-kata dirinya sendiri ketika dia memperkenalkan diri, atau ketika mungkin bukan memperkenalkan diri lah, salah satu autobiografinya lah. Kalau kata-kata pembuka dia selalu bilang bahwa saya Paul, the bond servant of Christ, atau Paul adalah hamba Kristus. Oke, itu kan kata yang dia buat untuk dia. Tapi kalau kita lihat biografinya lebih panjang lagi, kita bisa lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga. Siapa ini Paulus ini? Filipi pasal yang ketiga, mulai ayatnya yang ke-4 sampai ke-7. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Kayaknya harus banget ya taruh asli. Nggak mau KW. Tentang pendirian
Terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Oke. Wow. Jadi kita dapati Paulus ini adalah seorang yang apa ya istilahnya, kalau orang itu bisa sombong, istilahnya kan, kalau dia bisa menyombongkan pedigrinya dia atau riwayatnya, heritage-nya dia, adilah si Paulus inilah. Ya, siapa dia dikatakan bahwa dia adalah apa? Orang yang taat kepada hukum Taurat, disunat ya kan, salah satu orang Israel itu syarat adalah harus ada sunat. Oh, dulu dia dari suku Benyamin. Oh, dia memang orang Ibrani tulen. Lalu kemudian dia taat kepada orang hukum Taurat. Kenapa? Dia orang Farisi. Kita tahu dia orang Farisi adalah orang yang apa? Benar-benar punya apa ya? Keketatan terhadap kemurnian daripada agamanya, ya kan? Ya, kemudian dia juga bukan hanya orang yang teoretikal, hanya diam-diam. Dia bilang bahwa dia juga giat, walaupun saat itu dia bilang giatnya adalah menganiaya jemaat, ya kan? Jadi kita bisa katakan bahwa dia adalah seorang an exemplary Jew gitu loh, seorang Yahudi yang teladan, ya kan? Kita baca lagi di dalam Kisah 22 ayat 3 dan 4. Nah, ini sebagai tambahannya juga. Mungkin kalau Rasul Paulus masih muda, banyak kali yang ngincer ya. Iya, dia memang bibit bobot bebetnya itu terjamin. Ada, betul. Kisah 22 ayat 3 dan 4. 3 dan 4. Mungkin tambahan sebagai backgroundnya lagi. Ya. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Oke, nah di sini yang menarik lagi, kita lihat sebagai Paulus adalah dia saat ini berbicara mengenai dirinya kepada kehadapan orang-orang Yahudi. Makanya kaumnya dia. Makanya dia sangat angkat-angkat di mana dia dibesarkan, dia orang Yahudi, lalu terlebih lagi dia dididik di bawah seorang rabi besar. Gamaliel ya. Mungkin kalau orang sebut namanya udah tahu lah, dia ada reputasi, sehingga kalau bilang ini muridnya Gamaliel, wah pasti udah ketahuan lah kualitasnya nih, bukan KW-KW. Nah, jadi dia mengatakan hal-hal ini. Namun yang menarik adalah sama seperti tadi di Filipi dan sekarang di Kisah 22 ini, setelah semua itu diangkat-angkat, semua hal-hal yang lahirnya diangkat, ujung-ujungnya selalu apa? Dia menganiaya pengikut jalan Tuhan. Kalau tadi di dalam nggak malu buka kartu gitu. Iya. Jadi maksudnya mungkin kita lihat bahwa ternyata kegunaan daripada semua hal-hal lahiriah ini ternyata malah membawa dia sebagai seorang penganiaya jemaat. Nah, mungkin ada pelajaran juga bagi kita. Iya, benar. Nanti mungkin kita bahas. Dan mungkin satu hal lagi mengenai Paulus yang perlu kita angkat adalah bahwa Paulus ini adalah warga negara Roma. Kalau kita baca di dalam kisahnya 16 ayat 37. Kisah 16 ayat 37. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam, tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Oke. Nah, satu hal yang menjadi hal yang unik bagi Paulus adalah bahwa dia adalah warga negara Roma. Jadi mungkin dia pada saat itu kan yang menguasai dunia ini adalah kerajaan Romawi, ya, kekaisaran Roma. Sehingga menjadi warga negara Roma itu ada begitu banyak perks-nya, benefits-nya gitu kan. Mungkin kalau zaman sekarang apa ya, mungkin kalau dia warga negara, ya apakah dia warga negara Amerika yang dapat visanya, oh ini kartu saktinya ada nih, mau kemana aja visa on arrival langsung dikasih. Oh, jadi itu begitu banyak benefit-benefit yang Paulus dapatkan oleh karena kewarganegaraannya adalah Roma. Dan mungkin satu hal yang terakhir daripada siapa Paulus ini yang juga menjadi identitasnya adalah kita lihat di dalam Roma 1. Roma 1 Korintus 9 ayat 2. 1 Korintus 9 ayat 2. Ini kayaknya setelah dia bertobat ya, benar? Oh ya, ini setelah bertobat. Dia 1 Korintus 9 ayat 2.
Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Dan satu hal yang kita dapati di dalam identitas diri Paulus, siapa Paulus ini, satu hal yang dia sangat pegang erat dan tidak boleh diganggu gugat adalah kerasulannya dia. Dia merasa atau dia menganggap, dia mau orang tahu bahwa dia adalah rasul. Rasul Kristus. Sebenarnya apa itu ya rasul? Arti rasul. Apostle kalau dalam bahasa Inggrisnya. Aku lupa apostle apa ya. Kayak guru besar bukan. Apostle itu adalah orang yang diutus. Orang yang diutus. Jadi dia merasa bahwa dia mendasarkan identitas dirinya, salah satu cornerstone daripada siapa diri adalah bahwa dia adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Ya. Dan salah satu hal yang menjadi syarat kerasulan, makanya kalau rasul itu kan cuma ada 12-13 kan? Gak ada Bapak gereja yang setelah 12 menit itu tidak lagi disebut rasul. Kenapa? Karena mereka tidak dipanggil dan diutus langsung oleh Yesus ketika dia ada di dunia. Ya mungkin kita Ivy juga dipanggil untuk diutus, tapi tidak bisa disebut rasul. Nah, hal yang menarik karena kita akan bahas dari mana Paulus ini bisa mengatakan bahwa dia adalah rasul. Padahal kan dia nggak pernah ketemu dengan Yesus. Betul. Kan salah satu syarat kerasulan adalah dia dipanggil dan diutus oleh Yesus. Nah, itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada sesi berikutnya. Oke, jadi sesi yang ini kita bisa simpulkan bahwa Paulus itu hidup dengan kualitas dan kualifikasi yang bagus. Kualifikasi ya, tentu. Tapi dia tidak malu mengatakan bahwa dia dulu pernah menganiaya dan sekarang saya adalah rasul. Dan mungkin sekilas rasul bisa dianggap sebagai suatu status yang membanggakan, tapi zaman dulu di gereja mula-mula rasul kebanyakan yang ditargetin untuk mati duluan gitu kan ya. Kita tahu murid-murid Yesus berapa sih yang masih hidup sampai tua gitu, cuma Yohanes yang menulis wahyu gitu kali kan ya, yang lain kan pada dibunuh gitu. Tapi dia bangga, jangan lupa panggil saya rasul kata dia gitu. Menarik sekali. Jadi kita tahan dulu sampai ke sesi yang berikutnya. Tetap bersama kami. Thank you teman-teman masih bersama kami di Facebook What's on Your Mind. Satu pertanyaan yang ada di pikiran saya nih pendeta. Kenapa dengan kualifikasi yang baik bisa menjadi seorang penganiaya? Mungkin itu ceritanya panjang ya, tapi aku rasa anak muda sekarang bisa relate gitu ya. Karena siapa yang nggak mau punya guru Alkitab yang jago gitu ya, kayak Gamaliel. Mungkin sekarang kita punya pastor atau kakak-kakak abang-abang yang berpengalaman yang kita bangga gitu. Oh, gue temennya Kak Ivy loh gitu misalnya gitu kan ya. Ini contoh aja. Terus misalnya saya keturunan generasi pendeta semuanya. Dari kecil sampai kuliah di sekolah Tuhan. Itu kan satu kebanggaan tersendiri. Walaupun banyak yang bilang bosen sih katanya gitu kan. Tapi itu ada track record yang bisa dibanggakan lah kalau misalnya mau gitu ya. Dengan passion yang sama untuk Tuhan, kenapa ada kecenderungan untuk akhirnya jadi menghakimi orang lain gitu ya. Lu nggak sama gua gitu ya. Nah itu supaya kita juga belajar nggak jadi ekstremis gitu kan. Nah, jadi sebenarnya pertanyaannya adalah bahwa dengan suatu kualifikasi, dengan pedigree, dengan sertifikasi yang Paulus ini miliki, kenapa orang ini menjadi ekstremis ya? Mungkin pertanyaannya adalah kira-kira apakah mungkin seseorang ini mencapai suatu pencapaian yang begitu luar biasa kalau dia orang yang biasa-biasa aja? Bisa dari sisi kepribadian lah mungkin. Ya. Aku rasa dia ada leadership dan karisma ya ada kan? karisma, leadership. Kalau orang bilang mungkin dia itu orang yang kolerik. Kalau kita percaya dengan empat sistem klasifikasian kepribadian kan, itu kolerik, melankolik, sanguin dan flekmatik ya kan. Dia itu adalah, kita bilang Paulus adalah orang kolerik. Berarti apa, dia benar-benar go getter gitulah. Dia orangnya yang sangat ambisius. Dan dia orangnya kalau udah menetapkan sesuatu itu benar-benar 100% sampai habis itu. Makanya dia bisa mendapatkan pencapaian di yang begitu tinggi selagi dia masih muda. Dan biasanya kalau orang memang punya ambisi dan punya drive seperti itu, dia pasti orang yang lebih intens gitu kan. Jadi saya nggak bilang bahwa apakah menjadi intens itu salah, tetapi memang itu kan juga ada kecenderungan. Nah, kita lihat kecenderungan kita. Kalau kita memang sebenarnya benar-benar punya passion terhadap suatu hal, pasti kan kita mau supaya orang lain juga merasakan apa yang kita rasakan. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini, mereka begitu bersemangat supaya orang-orang juga menjadi sama seperti mereka, sehingga
kalau ada orang yang berbeda itu langsung ditolak. Iya. Antara langsung dilepehin atau dibuat supaya ya mungkin sebelum dibusnahkan jadi dicoba dulu supaya lu jadilah sama kayak gua, mirip lah. Kalau lu nolak baru kita hancurkan gitu kan, baru kita tenggelamkan. Gitu kan kalau orang gitu bilang. Ya. Jadi passionnya Paulus yang dia pengen orang melihat hal yang sama gitu ya. Nah ini uniknya nih pendeta, karena kita tahu nanti kita akan masuk ke pertobatan Paulus kan. Dia udah tahu sebenarnya orang Kristen itu siapa, ya kan? Jadi dia udah bisa harusnya ini kalau dari pandanganku dia udah tahu kenapa orang Kristen dan juga Farisi nggak bisa ketemu, gitu kan ya. Terus apa? Nah ini mungkin aku langsung masuk aja ke cerita pertobatannya. Apa yang di-observe dari orang Kristen pertama-pertama yang mungkin pas dia lihat makin bikin dia kesel gitu ya? Oke. Mungkin salah satu hal yang paling membuat dia kesal dengan orang Kristen adalah karena mereka mencoba mensubversi atau mencoba mentunggangbalkan sistem kepercayaan yang dia sudah anut, yang dia sangat percaya, yaitu sistem keyahudiannya dia, gitu kan? Farisi lah. Ya, gitu ya. Apalagi dia orang Farisi. Kalau kita tahu orang Farisi itu mereka yang sangat benar-benar menekankan, memberikan emphasis yang sangat banyak terhadap purity. Sementara orang-orang Kristen ini yang pada saat itu mungkin belum disebut Kristen, yang mengikuti Yesus itu sangat kalau kita bilang sangat berbeda dengan konservatif Yahudi. Mereka mau bergaul dengan orang-orang berdosa. Terlebih lagi mereka mau bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, itu juga suatu hal yang sangat yang kafir gitulah, yang tidak satu ras, tidak satu suku, tidak satu kepercayaan, dan itu adalah suatu hal yang benar-benar sangat benar-benar mengusik Paulus ini. Makanya dia itulah yang menjadi pemikiran dia untuk mencoba untuk menghentikan ini momentum daripada agama baru yang seolah-olah mencoba memisahkan diri daripada iman Yahudi. Nah, makanya dia benar-benar sampai kita baca nanti dia minta izin untuk melakukan keekstriman yang dia lakukan. Gitu. Aku jadi sekarang bisa mengerti kenapa dia menulis aku adalah orang Ibrani tulen gitu ya, asli gitu, karena yaitu kembali ke kefarisiannya gitu kan, mereka bangga dengan rasnya mereka, sehingga orang Kristen yang ada juga dari Yahudi, ada juga dari non-Yahudi, menurut mereka kalau campuran udah level bawah gitu kan ya. Jadi udah mengerti sekarang. Dan juga tadi dia bilang istilah yang dia sebut orang Kristen adalah orang yang mengikuti jalan Tuhan. Itu menarik juga ya kalau mau dibahas, tapi itu mungkin episode berikutnya. Nah sekarang pertanyaannya, ada momen apa yang membuat dia mulai berubah padahal dia tahu dia gak suka orang Kristen dan ajaran gitu. Kalau kita lihat dari kehidupan Paulus ini, mungkin sebelum kita sampai ke sana, saya tanya sama Aizy dulu. Boleh. Kira-kira mana yang lebih mudah menimbulkan momentum atau membalikan momentum, memulai momentum atau cuma mengarahkan kembali momentum yang sudah ada? Aku rasa memulai lebih mudah, karena kalau membalikan berarti aku harus prove something wrong dulu gitu, tapi bisa jadi salah. Itu juga ya. Karena kalau mau mulai kan berarti ini ada pemikiran baru loh gitu. Kalau terima atau enggak ya terserah gitu kan. Tapi kalau untuk membalikan kan berarti enough of the old era gitu kan ya sekarang atau mungkin pemikiranku. Iya betul juga. Memang kadang-kadang kalau kita melihat di dalam menjalankan sesuatu itu sepertinya mungkin kalau mulai baru itu lebih mudah. Kan karena kalau kita lihat belum ada apa kita mulai from clean slate gitu kan. Nah, yang berbeda dengan Paulus adalah bahwa ketika dia mengalami proses perubahannya inilah, Paulus ini bukan clean slate ya. Dia memang orang yang sudah melaju ke satu arah dengan sepenuh hati, lalu tiba-tiba seolah-olah mendapatkan menabrak tembok, lalu mentah lagi dia ke arah yang berbalik ke arah sebaliknya. Dan ini adalah salah satu hal yang kalau menurut gua sih kita salah mengerti Paulus. Dalam arti betul kita melihat bahwa dia adalah penganiaya jemaat. Jadi kita bilang bahwa dia adalah pembunuh. Tetapi dia melakukan hal itu adalah karena kecintaan, kasihnya, passion dia terhadap apa yang dipercayai. Nah, inilah yang makanya tadi saya tanya itu, karena menimbulkan passion itu sepertinya lebih sulit daripada kalau kita mencoba untuk mengarahkan. Dan itulah sebabnya mengapa Paulus ini istilahnya orang yang kita bisa bilang siap pakai. Tapi kita hanya perlu diarahkan. Dan mungkin itu juga salah satu alasan kenapa dia digunakan dengan luar biasa
untuk menjadi seorang penginjil yang bahkan sampai menulis banyak bagian dari kitab-kitab suci. Dan juga jalan kemana-mana yang tadi Pendeta bilang itu ya. Nah, aku bisa mengerti sekarang karena Paulus dia dewasa kan, sudah lumayan berumur kan, identitasnya udah fix gitu istilahnya ya, dia udah tahu. Beda dengan remaja mungkin yang masih mencari jati diri. Jadi untuk suatu perubahan yang 180 derajat berubah itu bikin orang penasaran kan gitu ya. Itu testingnya seperti apa sih, seperti itu. Nah, jadi kita mau masuk ke situ aja Pendeta. Ya, boleh. Mungkin karena kita udah tahu kan before dan afternya Paulus seperti apa, dari orang yang benar tapi membunuh jadi orang yang track recordnya banyak gitu, bahkan sepertiga dari Alkitab mungkin surat-suratnya dia gitu kan, kita udah tahu. Tapi prosesnya bagaimana gitu ya, apa yang terjadi, dan ini kita akan bahas dengan satu konsep bagaimana dengan perubahan hidup saya pribadi gitu ya, apa sih yang sebenarnya terjadi. Kadang kita kan nggak tahu ya Pendeta, ya aku ngerasa nggak nyaman, tapi nggak nyamannya itu seperti apa artinya nggak nyaman itu ke arah mana saya pergi, kan kadang kita nggak tahu gitu ya apa yang terjadi dalam kehidupan. Atau kita pengen teman kita berubah, tapi kita nggak bisa menerka-nerka gitu kan, apa yang terjadi di dalam hatinya gitu ya, ini orang akan berubah atau tidak, gimana aku sebagai teman mau support gitu ya. Mungkin ini nanti akan jadi implikasi proses pertobatan Paulus yang akan kita pelajari. Apa yang Pendeta observe dari proses pertobatannya? Jadi kalau kita baca di dalam kisah daripada pertobatan Paulus ini dicatat secara lebih ekstensif itu di 3 bagian di dalam kisah para rasul, yaitu kejadian aslinya itu terjadinya kapan, yaitu di dalam kisah pasal 9. Lalu kemudian ketika Paulus itu berusaha membagikan kesaksiannya dia di kisah pasal 22 terhadap kaum orang Yahudinya. Lalu kemudian di dalam kisah pasal 26 diceritakan kembali testimoni dari Paulus ketika dia berhadapan dengan Raja Agripa. Dan di dalam 3 kisah ini kita akan melihat sebenarnya suatu cerita yang hampir sama. Nah, namun supaya menjawab pertanyaan daripada Ivy tadi adalah bagaimana cara kita membantu atau kalau kita melihat teman kita sedang bergumul, kita lihat di dalam kisah pertobatan Paulus, perubahan kehidupan Paulus ini ada elemen-elemen yang semuanya saling berinteraksi mungkin dan saling bekerja sama sehingga membuat pertobatan Paulus ini bisa terjadi. Dan ini nggak step by step ya Pendeta, atau step by step? Mungkin bukan step yang satu dulu baru yang ini enggak. Gitu, ya? Mungkin ini tidak chronological dan bukan in order, ya mungkin saling kayak ya benar-benar terjadi secara bersamaan lah. Dan kita akan lihat bahwa dengan semuanya ini terjadi bersamaan, oh ternyata inilah yang bisa membuat orang menjadi bertobat. Dan mungkin kita bisa pelajari juga dengan kalau kita berinteraksi dengan teman-teman kita lihat sebenarnya elemen-elemen apa yang bisa kita supply, yang kita bisa berikan sehingga orang ini bisa mendapatkan suatu critical mass, momentum untuk bergerak menuju kepada perubahan. Mungkin gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama mungkin Pendeta. Tapi menariknya nih, karena episode kemarin kalau teman-teman perhatiin kita bahas mengenai nama dan artinya. Lucifer, kenapa tiba-tiba, enggak tiba-tiba sih, kenapa namanya jadi iblis dan juga naga dan lain-lain. Nah, kalau Saulus ke Paulus, Pendeta ada insights? Saulus ke Paulus, ini menarik juga ya. Kenapa ketika dia berubah namanya dari kan ada Saulus, momentum kan, Pendeta bilangnya ada perubahan nasib atau perubahan kehidupan gitu. Biasanya gitu kan nama kan ada arti. Mungkin kita harus cek dulu nama Paulus itu apa artinya, nama Saulus apa artinya, ini juga belum saya cek. Jadi mungkin kita tahan dulu ya sampai sesi berikutnya. Elemen pertama Pendeta boleh perkenalkan sebelum kita bahas lebih lanjut. Jadi kalau kita lihat, kita akan bahas dari kisah pasal 9 lah secara banyaknya. Kita lihat bahwa hal yang terjadi dalam perubahan kehidupan dari Paulus adalah dia sementara sedang di dalam suatu proyek. Ya kan, dia dikatakan di dalam kisah 9 pasal 1, sementara itu berkobar-kobar hati Paulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi inilah konteks daripada kejadiannya. Jadi dia ada sedang di dalam suatu proyek yang sedang akan dia mulaikan. Nah, elemen yang pertama kita bisa lihat di dalam pasal 9 ayat yang ketiga dan 4. Boleh dibacakan? Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?
Oke, jadi elemen pertama yang kita lihat di dalam perubahan kehidupan Paulus adalah yang terjadi adalah dia mengalami apa yang kita sebutkan sebagai supernatural phenomenon. Itu kejadian supra alami. Ya kan? Apa yang dialami? Dia selagi dalam perjalanan itu dia melihat, ada cahaya, lalu ada suara dari langit. Berapa dari kita yang pernah mengalami hal itu? Ivy, pernah ada penampakan? Cuma di film-film aja. Di film-film ya. Nah, ini yang kita lihat bahwa seringkali kita sebagai orang Kristen atau mungkin orang Advent pada umumnya, kita sangat anti terhadap hal-hal yang berbau supernatural. Ya kan? Kebanyakan dari kita itu hanya mau logika, hanya mau doktrinal, hanya mau pengetahuan. Oh, itulah cara menobatkan orang. Apalagi dengan orang bilang bahwa frontal lobe itu the seat of logic gitu kan di sini. Makanya kita harus jaga kesehatan. Salah satunya adalah itu supaya intelek kita benar-benar bisa menerima firman Tuhan. Namun di sini apa yang terjadi adalah kita tidak bisa mungkin adalah sesuatu yang mujizat. Kita bisa bilang bukan mujizat, keajaiban lah, sesuatu hal yang tidak alami. Dan itu ternyata adalah satu hal yang juga terjadi dalam hidup Paulus. Karena sebelum itu terjadi dia sudah set untuk melakukan suatu hal. Tetapi untuk mengubah Paulus ini ternyata Tuhan menggunakan kejadian yang ajaib ini. Nah, jadi apa aplikasinya bagi kita? Mungkin sebelum kepada aplikasi, apakah ada contoh lain di dalam Alkitab yang seperti itu? Salah satu contoh yang langsung terpikir adalah mengenai the burning bush. Itu kan Musa ya kan, semak belukar yang terbakar ya kan. Dia Musa itu juga sedang di dalam suatu sementara akan dipanggil Allah untuk melakukan suatu hal besar, dan ada suatu hal yang luar biasa. Ada suatu hal yang supernatural ya kan. Dia lihat ada semak yang sepertinya terbakar tetapi kok nggak angus-angus. Akhirnya dia tertarik dan dia melihat dan membuat dia akhirnya mendapatkan berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kadang-kadang mungkin kita tidak bisa menafikan atau mengecilkan efek daripada hal-hal yang berbau supernatural. Nah, gimana kalau Aisyah kira-kira pernah dengar nggak ada teman-teman atau orang yang mungkin ditobatkan karena suatu hal yang ajaib terjadi? Mungkin orang lain melihatnya sebagai sebuah kebetulan. Tapi kalau ada beberapa orang gitu ya, termasuk saya sih, kalau kita berdoa spesifik gitu ya, Tuhan, kalau Tuhan kasih tanda boleh kayak gini gitu kan ya. Terus dikabulkan gitu. Ya buat aku pribadi atau buat pribadi-pribadi tersebut itu sudah sebuah keajaiban gitu kan ya. Walaupun bentuknya bukan kayak lautan terbelah gitu kayak Musa kan, tidak, tapi ada konteks keajaiban karena kalau pakai nalar nggak mungkin nih kebetulan gitu. Dan itu hal yang benar juga. Kalau kita lanjutkan kisah daripada burning bush ini, Musa juga ketika bilang dia, jadi kalau nanti bangsa Israel nggak percaya apa dong? Akhirnya dikasih tanda tongkat menjadi ular, terus masukkan tangan ke jubah, dalam jubah lalu jadi kusta, lalu masukin lagi sembuh. Jadi memang kadang-kadang perlu tanda untuk mengkonfirmasi atau paling tidak membuat orang itu mulai menjadi bergerak untuk percaya. Dan kita sebagai orang Kristen itu ternyata diingatkan bahwa tidaklah salah di dalam mencoba untuk melihat apakah hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Tidak salah, berarti ada yang beranggapan itu salah. Itu nanti pertanyaanku di sesi yang berikutnya, jadi teman-teman tetap di Facebook. Thank you teman-teman, masih di Facebook, What's on your mind? Ada beberapa orang yang berpikir, tadi kita melanjutkan topik mengenai pentingnya fenomena supernatural sebagai momentum untuk berubah gitu ya. Dan Paulus dia melihat cahaya dari surga, dengar suara Tuhan, dan akhirnya disitulah awal dari proses perubahannya dia. Tapi ada beberapa orang yang beranggapan kalau kita hanya mau buktinya dulu, di mana peran iman dong gitu kan. Katanya kalau beriman tanpa bukti pun sesuatu yang dilihat harus tetap percaya kepada Tuhan dan jalan di dalam jalannya. Pendeta ada tanggapan untuk komen itu? Jadi mungkin tanggapannya adalah bahwa ini terlepas daripada apakah kita butuh tanda ya. Mungkin kalau orang-orang mau minta tanda dulu baru dia mulai bekerja. Kalau kita lihat di dalam kehidupan Paulus adalah bahwa dia mengalami hal ini ketika dia sudah sedang melakukan sesuatu. Jadi bagi orang-orang yang pikir, aduh kalau belum ada tandanya gue belum mau berbuat, gue belum mau bergerak. Ya mungkin agak berbeda konteksnya, tapi mungkin anjurannya adalah bahwa ya nggak usah menunggu tanda, ya lakukanlah apa yang kita percaya Tuhan, adalah kehendak Tuhan dulu, lalu kita lihat dan sambil berpikir, oke, saya siap untuk diarahkan kembali. I'm ready to be reoriented gitu kan, if need be gitu. Dan itulah yang terjadi kepada Paulus, bahwa dia sudah sedang melakukan suatu hal yang dia rasa itu baik.
dan dia lakukan sepenuh hati, tapi ternyata karena Tuhan mau mengarahkan Paulus ini ke arah yang lain, makanya diberikanlah satu tanda ini. Jadi gitu. Ini fenomena supernatural dalam hal intervensi. Ya, gitu oke, intervensi ya, itu mungkin boleh. Ya, karena Tuhan mau kamu arahnya ke sini, gitu, bukan ke sini. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang Kristen yang belajar Alkitab, kita udah tahu cara-cara Tuhan seperti apa. Dengan opsi yang ada yang kita percaya ini adalah jalan Tuhan, bisa kita lewati. Lakukan dulu apa yang kita bisa. Sampai mungkin nanti ada intervensi seperti itu. Oke, thank you pendeta. Elemen yang pertama adalah kita melihat fenomena supernatural dalam kehidupan Paulus. Berikutnya apa yang pendeta observe? Nah, elemen berikutnya adalah ketika perhatian Paulus ini sudah tertangkap oleh elemen ini, lalu kemudian di dalam ayat 4 kita dapati dikatakan lalu ada suatu suara yang berkata kepadanya. Oke, suaranya ini masih supernatural, tetapi apa yang menjadi isinya? Dikatakan, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, jadi di dalam hal ini elemen yang kedua ini adalah barulah masuk di mana ada suatu penjelasan, ada suatu penjelasan logis, ada suatu keterangan, ada suatu elemen doktrinal. Jadi siapakah Tuhan ini, siapakah Yesus yang dianiaya? Lalu barulah di sini kita bisa melihat bahwa memang perlu juga orang itu diajar. Jadi dalam pertobatan tadi kita bilang elemen pertama adalah supernatural, tapi bukan hanya mengandalkan supernatural saja, ya kan? Ada mimpi, ada wangsit, terus udah. Tapi orang juga perlu diberi pengertian. Sama seperti Paulus pada saatnya dia diberi pengertian siapakah Yesus itu, yang ternyata dia aniaya karena dia menganiaya pengikut-pengikutnya, lalu ternyata pada saat itu mungkin dia mendapatkan pemahaman bahwa Yesus ini ternyata adalah juru selamat dan seterusnya, walaupun tidak tertulis sepanjang itu, sedalam dan sepanjang itu di dalam ceritanya, tetapi paling tidak ada elemen yang menarik kepada pemikiran, yang kepada logika dan kepada pengertian, dan yang membuat Paulus akhirnya ternyata apa yang gue lakukan selama ini ternyata mungkin nggak sesuai dengan Alkitab, walaupun sesuai dengan firman Tuhan lah. Oke, berarti pertobatan itu harus make sense gitu. Kalau ada cerita-cerita aneh yang gak make sense, itu mungkin bisa dikaji ulang. Tapi pendeta ada cerita lain gak di Alkitab di mana penting untuk mengetahui doktrin gitu atau pelajaran firman Tuhan supaya kita bisa berubah selain Paulus? Oke. Penting untuk mengetahui doktrin. Mungkin salah satu yang kita lihat yang terpikir di dalam ketika orang itu mengalami suatu perubahan atau mungkin suatu dilema, pencerahan. Di dalam Lukas pasal 24 itu diceritakan mengenai kisah dua orang murid yang setelah kebangkitan Yesus di hari Minggunya, setelah tahu bahwa kubur itu kosong dan seterusnya, mereka berjalan pulang di Emmaus, Emmaus. Nah, di sini adalah mereka kan selama ini sudah tahu siapa itu Yesus ketika mereka berjalan bersama-sama menjadi muridnya kan, tetapi mereka nggak yakin juga kenapa ini terjadi dan segala sesuatunya, kenapa harusnya itu mati, apa yang terjadi. Nah, kita didapati di dalam mungkin ayatnya yang ke 25. Jadi ini setelah mereka kasih penjelasan alasan, pagi itu mereka buta, kuburnya sudah kosong, ada beberapa teman kami yang datang ke kubur itu lalu melihat, lalu inilah tanggapan daripada si tamu Mesirus ini yang adalah Yesus. Boleh bacakan ayat 25 sampai 27. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi di sini kita dapati bahwa dua orang murid ini ternyata masih membutuhkan penjelasan, masih membutuhkan pendalaman Alkitab lah. Gitu. Dan kita ini Yesus langsung kasih nih pendalaman Alkitab sepanjang di jalan, langsung dibikin lah pembelajaran Alkitab mengenai nubuatan, mengenai siapa Mesias itu, apakah perannya, lalu apa nubuatan-nubuatan yang harus digenapi oleh Mesias, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Dan itu yang bisa menguatkan daripada kedua murid yang sedang berduka ini. Oke. Nah, aku ada pertanyaan menarik pendeta dari ayat 32. Jadi kan elemen yang kedua ini mengenai
kalau mau pertobatan yang benar itu harus menggunakan logika juga gitu kan ya. Dan logika itu berdasarkan dengan apa yang tertulis di firman Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang beranggapan saya udah tahu kok firman Tuhan, tapi kayak nggak ada rasa-rasa spesial gitu di hati gitu kan ya kalau saya mau berubah atau bertobat. Nah, mungkin bisa disambungkan dengan ayat yang ke-32. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi ada elemen emotion gitu ya, ada elemen perasaan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kayaknya saya juga harus rasa sesuatu dong gitu, jangan cuma belajar doang. Nah ini pendeta menanggapi balance antara feeling dan juga sense, ini gimana? Jadi ini mungkin masuk juga ke dalam elemen yang berikutnya, karena memang elemen yang berikutnya di dalam kisah pertobatan Paulus ini adalah mengenai apa yang terjadi di dalam hatinya Paulus. Di dalam hatinya Paulus, inner konfliknya. Di sini kita lihat di dalam kisah pasal 26 ayat 14. Kalau di dalam bahasa Indonesianya soalnya nggak tercatat nih di dalam kisah 9-nya. Harus kita lihat di account lain yang juga menceritakan kisah yang sama. Di dalam kisah 26 ayat 14 masih kisah yang sama. Masih ketika ada sinar, lalu kemudian ada kata-kata Yesus. Cuma ada sedikit tambahan yang saya rasa cukup penting. Boleh dibacakan? Kisah 26 ayat 14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Nah itu apa artinya? Jadi memang ternyata di dalam kehidupan Paulus ini, sementara dia sudah berusaha mengikuti apa yang dia percayai dan sementara dia mau menganiaya orang-orang mengerjakan proyek ini ya, ternyata mungkin di dalam hatinya ada sesuatu yang seolah-olah dia sedang bergumul. Kenapa? Karena kata-kata ini sukar bagimu menendang kegalah rangsang ini sebenarnya menunjuk kepada seseorang yang sementara ini sedang menolak suatu panggilan ilahi. Lagi galau. Bisa dibilang lagi galau. Atau dia lagi bingung mau memutuskan atau enggak, ya mungkin galau juga ya. Jadi kan dalam arti dia sebenarnya maunya ini, tetapi sepertinya kok kayak ada bisikan, ada suara, ada di dalam hatinya yang merasa kayaknya ini sesuatu yang salah, kayaknya gue harus kesini, dan dia menendang kepada galah rangsang. Itu maksudnya kalau galah rangsang itu seperti kawat duri yang mencoba untuk mengarahkan orang ini. Jadi orang ini lagi jalannya mungkin ke kanan tapi dikasih yang duri-duri ini, tapi kenapa kok dia masih tabrak terus kan, susah kan. Nah makanya orang ini Paulus ini dikatakan sukar bagimu mendengar kegalah rangsang karena di dalam diri Paulus ini sebenarnya sudah ada konflik. Jadi sudah ada rasa mungkin keraguan terhadap apakah yang dia lakukan ini ternyata benar atau enggak. Dan memang ada sesuatu yang di dalam hatinya yang membuat kalau tadi di dalam sambungan ke yang di Emmaus itu mungkin ada berkobar-kobar ya, mungkin di dalam hatinya sementara ya mungkin belum berkobar ya, tapi mungkin sudah ada bara yang mulai menyala yang mengatakan sepertinya yang dia lakukan ini salah dan dia harus melakukan hal yang lain. Dan inilah sesuatu juga yang di-highlight, yang memang diangkat juga di dalam kisah pertobatan daripada Paulus ini. Jadi kalau tadi elemen-elemennya, elemen yang berikut ini memang ada elemen yang memang sudah ada di dalam dirinya sendiri. Jadi kan kalau elemen yang pertama tadi supernatural. Lalu kemudian elemen yang berbicara mengenai di pikiran, di kepala, logika. Lalu kemudian sekarang elemen yang berbicara di dalam hati. Jadi sudah ada keinginan, kerinduan yang mungkin sementara dia coba untuk suppress. Dan mungkin itulah alasan tadi kan ada pertanyaan kenapa Paulus ini kok tiba-tiba jadi ekstrim sekali. Dan kebanyakan orang kalau dia sedang mencoba menahan suatu dorongan conviction, dia itu akan menjadi ekstrim ke arah yang lain supaya mendiamkan conviction ini. Dan mungkin itulah yang Paulus sebenarnya sedang lakukan. Karena dia merasa mungkin jalan Tuhan atau orang pengikut ini mungkin Yesus itu adalah ada kebenaran di sana, tapi dia nggak mau terima dan dia mencoba mendiamkan. Makanya dia bilang, ya udahlah, saya akan buktikan bahwa saya nggak terima. Itu dengan apa? Benar-benar mencoba untuk menghancurkan. Dan itulah yang dibilang menendang kegalah rangsang karena dia sedang berjalan ke arah yang salah. Dan itu ada keyakinan di dalam hatinya. Jadi sekarang jadi lebih masuk akal proses dari Paulus ini, dan pelajaran dari poin yang tadi berarti kita tidak bisa menyepelekan perasaan yang ada di dalam hati juga ya pendeta, walaupun sambil kita imbangi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mungkin hati nurani itu pasti berbicara juga gitu. Oke, jadi yang pertama fenomena supernatural, yang kedua harus ada unsur logika dan juga doktrin, dan yang ketiga ada konflik di dalam batin yang biasanya membuat bingung atau perasaan kita jadi
bergejolak gitu ya. Dan elemen yang terakhir, ini aku rasa menarik juga karena ini udah bukan hal yang bersifat pribadi, pendeta. Ada andil dari orang lain kah dalam pertobatan kita? Iya. Jadi kita lihat di dalam kisah daripada pertobatan Paulus ini, setelah dia mengalami peristiwa yang supernatural, setelah dia dijelaskan doktrin siapakah Yesus itu, lalu kemudian setelah dia kembali diingatkan bahwa pergolakan yang sebenarnya ada di dalam hatinya. Lalu di sini dikatakan apa? Kita mulai di dalam ayatnya kisah 9 lagi. Ayatnya yang ke-6. Dikatakan apa? Setelah dikatakan akulah Yesus yang kau aniaya itu, ayat 6 berbunyi, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat. Nah, ini menarik. Kan sudah ada supernatural. Sudah ada pembelajaran doktrin, lalu sudah ada yang di dalam hati, tapi ternyata semuanya itu tidak langsung dikasih dalam hal itu. Di sini dikatakan pergilah ke dalam kota, lalu di situ akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, ternyata mulai ayat yang ke-10 dikatakan, mungkin Ivy boleh baca ayat yang ke-10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Lanjut kita. Ya, mungkin lanjut sampai ayatnya yang ke 16. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama. Oke, boleh, terima kasih. Jadi di sini ternyata ketika Paulus sedang mengalami proses ini, ternyata ada orang lain yang juga mengalami suatu proses. Si Ananias ini yang tinggal di kota di Damsyik ini, dan dia juga mengalami proses, tapi proses dia agak berbeda dengan apa yang Paulus alami. Proses yang dia alami adalah bahwa dia mendapatkan panggilan untuk datang kepada Paulus dan menuntun Paulus, menjelaskan lagi kepada Paulus apa yang harus dilakukan. Jadi ketika ketika Yesus memanggil Paulus itu tidak diceritakan langsung secara gamblang, secara besar misinya itu apa. Ternyata perlu orang lain yang jelaskan, yaitu si Ananias ini. Lalu kemudian kalau kita baca di dalam ayat mulai 17-nya, lalu Ananias itu datang, menumpang tangannya, lalu bilang Tuhan sudah menambahkan diri kepadamu dan juga menambahkan diri kepada engkau, kepada aku. Allah menyuruh aku supaya engkau dapat melihat lagi, lalu supaya dipenuhi dengan roh. Jadi ternyata ada andil daripada orang lain untuk pertobatan daripada Paulus. Dan ini menjadi pertanyaan bagi kita. Dua hal. Di satu sisi kita bisa melihat diri kita sebagai Paulusnya, masih sebagai Paulusnya, yang ternyata pertobatan ini bukanlah hal yang semata-mata bersifat pribadi, personal. Karena kan seringkali orang berpikir, ini kan it's between me and my God gitu loh. Jadi orang lain tuh nggak perlu ikut campur. Tapi ternyata di sini bagi seorang yang Paulus sekalipun, yang tadi kita sudah bahas, dia kan orang Farisi, kurang tahu apa lagi dia, kurang butuh apa lagi dia dari orang lain. Dia sudah tahu semuanya. Sebenarnya dia nggak perlu orang lain. Tapi ternyata mungkin ini adalah cara Tuhan juga untuk mengingatkan bahwa perlu ada suatu komunitas, perlu ada sesuatu support system gitu kan, yang bisa menunjukkan bahwa pergerakan ini, bahwa iman ini itu lebih besar daripada diri kita. It's bigger than yourself gitu loh. Karena ada orang-orang lain juga terlibat di dalamnya. Dan itulah hal yang kita dapati di dalam pertobatan Paulus ini. Dan mungkin hal yang keduanya adalah dari sisi Ananiasnya. Apakah kita merasakan panggilan juga untuk menolong orang lain di dalam perjalanan iman mereka? Kita harus tanya, apakah Tuhan menolong saya, memanggil saya untuk ikut secara intensional terlibat di dalam pergumulan orang ini? Apakah Tuhan memanggil saya untuk datang dan bilang, bukan hanya mendoakan tanpa orang itu ketahui ya. Mungkin kalau kita mendoakan tanpa orang itu ketahui itu kan perlu kan, tapi perlu juga kadang kita datang, I've been praying for you. Gitu. Aku mendoakan kamu loh. Gue peduli loh sama kamu. Nah, itu kan? Dan itulah yang akan membuat orang ini bisa lebih dikuatkan dan diyakinkan akan proses yang sedang dialami sendiri gitu. Karena pada akhirnya Tuhan ingin
cerita kita masing-masing itu menguatkan satu sama lain gitu pendeta ya. Karena aku juga kalau aku perhatiin cara kerja Tuhan menarik juga gitu. Orang-orang tipe orang yang aku nggak suka Tuhan pertemukan. Terus dia bilang dia pengen belajar Alkitab. Jadi kan dalam hatiku sebenarnya nggak mau sih gitu ya kan. Ngajar orang yang kayak gini. Tapi akhirnya jadi belajar untuk bersosialisasi gitu kan, belajar untuk terbuka, be vulnerable gitu ya kepada orang yang mungkin berbeda dengan kita. Dan akhirnya berdua jadi naik imannya gitu. Dan mungkin juga bukan hanya berbeda lah, tetapi lebih kepada kita rasa orang ini jahat gitu loh, tidak pantas, dan bahkan orang ini nggak layak untuk kita tolong. Tetapi di sini katakan aku akan memakai orang ini, dan apakah kita mau untuk pergi ke orang ini dan membantu orang ini dalam proses? Kan kalau dia orang jahat ya udah kita biarin aja, tapi ternyata tidak. Tuhan juga bisa memanggil kita untuk ikut terlibat dalam hal ini. Jadi teman-teman, bagi yang melihat temannya ingin berubah, terus pernah dibilang jangan suka suci lalu gitu ya, udahlah hidup netral-netral aja gitu kan ya. Ini merupakan suatu penguatan tersendiri bagi kita. Memang ada waktu dan kesempatan Tuhan kasih untuk kita berubah despite gitu ya. Terlepas dari apa yang orang lain bilang dan lain-lain. Semoga itu menjadi kekuatan bagi kita pribadi dan juga testimoni nanti kita akan share ke orang lain. Di akhir pendeta kalau ada short conclusion boleh pendeta sampaikan. Jadi mungkin konklusinya adalah bahwa kalau kita lihat Paulus ini sebagai orang yang luar biasa, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita kadang-kadang merasa apakah memang hanya Tuhanlah saja yang berperan di dalam orang ini. Dan kita lihat memang iya, Tuhan ini punya rencana, mungkin orang ini tadinya sudah sedang melakukan suatu proyek lalu diubahkan. Tetapi di dalam proses perubahan orang ini, pertobatan orang ini yang luar biasa ini Paulus, ternyata ada elemen-elemen yang tadi kita lihat. Elemen yang supernatural, berarti kita tidak boleh mengecilkan. Supernatural bukan berarti kita mencari-cari tanda, mencari-cari mukjizat, tidak. Tetapi kalau itu ada, kuasa Tuhan yang bekerja. Lalu kemudian pentingnya ada suatu pemahaman, logika, doktrinal, pengajaran. Lalu kemudian bahwa kita juga menyadari bahwa setiap orang itu pasti mengalami konflik di dalam dirinya, ya pertentangan besar ya kan, yang mau maju atau tidak, mau terima Tuhan atau tidak, itu pasti semua orang itu alami dan itu ada porsinya. Lalu kemudian yang keempat adalah tentang komunitas, tentang bagaimana kita ini tidak sendirian. Kita ini diajarkan oleh Allah untuk hidup di dalam suatu komunitas gereja, di mana kita bisa saling menguatkan, saling membantu dan saling mengkonfirmasi. Jadi Tuhan tidak akan berbicara kepada satu orang saja. Dia akan berbicara kepada beberapa orang untuk saling menguatkan. Oh ternyata inilah kehendak Tuhan bagi pergerakan ini, bagi gereja ini, bagi jemaat ini. Dan itulah yang perlu kita sadari bersama-sama. Amin. Teman-teman, kalau episode kali ini sudah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita, boleh kita share ya di media sosial kita. Kasih like juga di YouTube dan juga subscribe ke akun dari Hope Channel Indonesia. Untuk menutup, saya undang Pendeta Wilson untuk doakan teman-teman. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami berada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kepada kami kisah mengenai pertobatan Paulus. Mungkin pada saat ini ya Tuhan, ada Paulus-Paulus lain di antara para pendengar-Mu yang mengalami pergumulan untuk mengambil suatu keputusan untuk menerima Engkau, atau mungkin mereka sedang melakukan suatu proyek tapi tidak yakin ya Tuhan. Tuhan, bila mana perlu, biarlah Engkau boleh mengintervensi, Engkau boleh datang di dalam kehidupan daripada masing-masing yang membutuhkan, dan tunjukkanlah bagaimana rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Dan bagi kami juga, ajarlah kami untuk peka terhadap rencana-Mu dan untuk menyadari mungkin kami perlu juga untuk terlibat di dalam proses perubahan kehidupan daripada orang-orang lain. Dan tunjukkanlah itu kepada kami sehingga kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Dan menjadi dalam harapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan Pastor Wilson dan juga teman-teman yang sudah terima kasih juga Ivy. Sampai pada akhirnya, kita akan ketemu lagi di episode mendatang. Mari kita sama-sama add Paulus ke dalam Facebook kita. Dan juga kalau teman-teman punya suggestion gitu ya, saran, pengen dong bahas karakter ini, boleh ditulis di komen di bawah. Nanti kita akan garap sama-sama. Tuhan memberkati kita semua.